warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa farmasi Universitas Gunawan angkatan 2019. Pada video kali ini kami akan mewawancara seorang apoteker pendiri apotik, Ibu Yuli, untuk bergabung ke dalam Zoom kita kali ini. Di Zoom kita kali ini terdiri dari saya sendiri, Maya Siti Cahyani. Saya Puspa Yuninggia Lestari. Saya Anjani Dwi Cahya. Saya Muhammad Sadam Gusbian Caniago. Mungkin setelah ini Ibu Apoteker Yuli akan bergabung ke dalam Zoom kita dan kita akan melakukan wawancara. Kita langsung mulai aja ya teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Apoteker Yuli yang sudah berkenan untuk hadir menjadi narasumber kita di wawancara sore hari ini. Perkenalkan, saya Mayasa dan juga rekan saya ada Puspa, Anjani, dan juga Sadam. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Farmasi Universitas Gunawan, angkatan 2019. Tujuan dan maksud kita untuk menyelenggarakan Zoom meeting kali ini adalah untuk mewawancara Apoteker Yuli. Terima kasih sudah berkenan untuk join di Zoom sore hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan yang akan diajukan selama wawancara, rasanya pengen kenalan dulu nih sama narasumber kita ya, Apoteker Yuli. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik semua, adik ya, sudah mengajak saya ikut serta di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Yuli Marliana. Saya apoteker di salah satu apotik di daerah Bogor. Sebelumnya saya bekerja di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Cuma sekarang alhamdulillah sudah punya usaha sendiri, jadi lebih fokus di apotik sendiri dan sudah keluar dari rumah sakit. Seperti itu. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih Bu Apoteker. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan atau rekan-rekan ada yang ingin ditanyain lagi mengenai biografi dari Apoteker Yuli? Mungkin informasi yang disampaikan oleh Apoteker Yuli sudah cukup sebagai biografinya. Kita bisa masuk aja nih langsung ke pertanyaan wawancara yang pertama. Ya, silakan. Kalau gitu saya mau tanya untuk pertanyaan pertama. Kira-kira untuk dalam menjalankan apotek ini kesulitan apa yang pernah Ibu hadapi dalam menjalankan apotek? Langsung dijawab? Boleh Ibu langsung dijawab. Oh iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk dibilang kesulitan itu pasti ada ya, apalagi saya apoteknya benar-benar apotek merintis sendiri gitu, jadi tidak ada kerjasama dengan pihak lain, terutama masalah modal ya, itu semuanya sendiri. Kalau kesulitan memang untuk pertama yang paling susah itu ya kesulitan untuk tempat usahanya. Kalau untuk sistemnya mungkin karena ada pengalaman di rumah sakit, alhamdulillah itu tidak begitu sulit ya. Cuma yang terasa sulit itu untuk mencari konsumen dari penjualan kita, karena kan di satu tempat dengan satu tempat yang lain itu variasi obatnya berbeda. Nah, di mana dalam setiap wilayah itu ada yang di sini yang laku nih obat ini gitu, yang daerah lain yang lakunya obat apa gitu. Jadi kesulitannya itu untuk menentukan obat apa sih gitu yang pertama harus kita sediakan itu
seperti apa obatnya, obat apa yang banyak peminatnya atau yang banyak dibutuhkan. Karena kan kita belum tahu nih pasarannya seperti apa. Jadi kesulitan yang sangat terasa itu ya salah satunya itu gitu. Jadi kita harus bisa mencari tahu pemasaran di daerah tersebut apa. Jadi benar-benar harus ada, misalkan ada orang yang cari obat, ya kita harus tampung dulu nih gitu. Jadi nggak bisa langsung semuanya kita siapin nih obatnya apa, karena kita kan belum tahu jangkauannya, pemasarannya seperti apa. Paling itu sih kesulitan yang paling terasa gitu ya pada saat awal-awal menjalani usaha apotik. Seperti itu. Baik, Ada untuk awal-awal Ibu buat apotek itu kira-kira untuk dokumennya bagaimana ya, Bu? Mungkin alur dokumennya untuk yang harus disiapkan itu kira-kira sulit juga nggak? Dan boleh di-share dong, Bu, untuk dokumennya apa aja yang perlu dipersiapkan untuk bikin apotek? Maksudnya dokumen untuk perizinan atau seperti apa ya? Boleh untuk perizinannya, Bu. Perizinan. Kalau perizinan itu memang kita semua mengikuti persyaratan yang sudah disediakan yang diminta sama pihak Dinas Kesehatan. Cuma memang sekarang itu kan semua perizinan itu masuknya melalui DPM PTSP. Jadi dinas itu bekerja sama dengan DPM PTSP. Biasanya dokumen-dokumen yang pertama diperlukan pasti surat izin apotekernya ya, surat izin praktek apoteker. Untuk sekarang itu apoteker ada 2, yang di apotek itu wajib ada apoteker penanggung jawab dengan apoteker pendamping, karena kalau memang apotek tersebut jam buka operasionalnya itu misalkan dari jam 8 sampai jam 10 malam, itu otomatis harus ada apoteker pendamping, karena tidak mungkin satu orang apoteker itu bekerja dalam satu hari di satu apotek. Jadi harus ada apoteker. Dan sekarang itu kan memang tidak boleh ada pelayanan tanpa apoteker kan, tatap disebutnya. Tak ada pelayanan tanpa apoteker. Otomatis harus ada apoteker pengganti atau apoteker pendamping. Kalau untuk dokumen yang lain sih sebenarnya ya seperti farmakope, terus undang-undang apotik, terus kayak kartu stok, buku-buku pencatatan keluar masuk barang, itu pasti ada. Seperti itu paling. Tapi yang pertama disiapkan ya memang harus izin apotekernya. Gimana? Ada lagi? Baik, Bu, dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira perbedaan apa sih yang jelas terasa pada saat Ibu bekerja di apotik dibandingkan dengan saat Ibu bekerja di rumah sakit? Kalau untuk perbedaan itu pasti ada dan banyak ya. Karena kalau bisa saya bagi untuk perbedaan yang jelas itu biasanya dari obat-obatannya. Kalau di rumah sakit itu ruang lingkupnya tidak terlalu luas untuk jenis obatnya ya, karena di rumah sakit itu resep-resep obatnya kan sudah pasti dari lingkungan rumah sakit, tidak dari luar rumah sakit. Dan dalam setiap rumah sakit itu ada yang disebut dengan formularium rumah sakit. Jadi obat-obat yang kita sediakan otomatis hanya di lingkungan rumah sakit itu gitu, jenis-jenis obatnya, terus dari pabrik-pabriknya. Nah, kalau di apotek itu lebih luas cakupannya, karena apotek itu menerima obat bukan hanya dari satu rumah sakit, tapi dari macam-macam rumah sakit. Dengan demikian obatnya juga jenisnya dan mereknya itu pasti lebih luas dibanding dengan rumah sakit. Jadi untuk ilmu kita dalam mengerti obat apa, ini obat apa, terus jenisnya apa, merek apa, itu sebenarnya lebih
luas atau lebih banyak dari di apotik daripada di rumah sakit. Karena di rumah sakit itu walaupun rumah sakit besar, tapi dia ada formularium rumah sakit yang nantinya dia akan apa namanya sebagai acuan obat-obat apa yang disediakan di rumah sakit tersebut. Jadi ruang lingkupnya hanya rumah sakit. Kalau untuk apotik itu ruang lingkupnya lebih besar karena bisa dari pembelian obat bebas yang lain ataupun dari rumah sakit, resep-resep obat dari rumah sakit lain yang berbeda jenisnya atau berbeda pabriknya. Itu yang pertama. Kalau perbedaan yang lain itu terasa dari sistemnya ya. Kalau untuk sistem atau manajemennya itu lebih luas di rumah sakit ketimbang di apotik. Karena kalau apotik biasanya bagian pembeliannya itu kan hanya yang sebagai misalnya ada orang yang ditunjuk sebagai PIC untuk pembeliannya, tapi kalau di rumah sakit itu kan sistemnya lebih luas, ada direktur rumah sakit, ada manajer penunjang medis. Biasanya kalau farmasi itu masuknya di penunjang medis kalau di rumah sakit. Jadi kalau untuk sistem kemanajemenan itu lebih luas di rumah sakit gitu. Untuk pengalaman lainnya, misalkan kayak akreditasi segala macam, nah itu memang lebih banyak di rumah sakit ketimbang di apotik. Karena kalau apotik kan nggak ada kayak akreditasi segala macam, itu belum ada. Seperti itu. Paling itu untuk perbedaan. Baik Ibu, sebelumnya kan Ibu bilang Ibu pernah kerja di rumah sakit. Itu untuk kerja di rumah sakit itu berapa lama ya Bu waktunya? Waktu itu saya kurang lebih 7 tahun. 7 tahun, lumayan lama ya Bu ya? Pengalamannya pasti banyak banget. Masih belajar terus. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Ibu lebih tertarik untuk membuka apotik sendiri? Sebenarnya gini ya, kalau untuk masalah kenapa saya lebih pilih apotik, saya itu sebenarnya kan seorang ibu rumah tangga juga. Kalau apotik itu kan kita usaha sendiri, otomatis waktu bisa untuk anak-anaknya, waktu kita yang tentukan lah gitu. Kalau usaha sendiri, waktu yang kita yang tentukan. Kalau di rumah sakit kan kita mau nggak mau harus ikut aturan rumah sakit, ada jadwal yang harus kita kita ya pokoknya kewajiban yang harus kita kerjakan karena kita bekerja dengan orang lain gitu. Jadi ya tantangannya lebih besar di apotik sebenarnya. Seperti itu. Tapi untuk waktu bisa lebih fleksibel ya Bu dibanding di rumah sakit. Iya, betul. Kemudian untuk tempat yang strategis untuk apotik Ibu sendiri itu di mana Bu? Ataukah dekat rumah atau di jauh dari rumah Bu? Maksudnya untuk apotik yang sudah berdiri atau pemilihan apotik yang strategis atau seperti apa? Pertanyaan. Apotik yang sudah Ibu dirikan itu tempatnya strategis atau tidak, atau lebih dekat dari rumah atau seperti apa Ibu? Alhamdulillah untuk apotik saya itu di sekitaran sudah banyak perumahan ya, jadi sudah ramai alhamdulillah. Terus ada jalan juga, saya depan jalan itu jalan masuknya jalan alternatif, jadi banyak yang lalu lalang lah gitu, jadi ya udah lumayan ramai. Dan di situ juga apotiknya belum terlalu banyak ada apotik, hanya 1 atau 2 apotik, itu pun jaraknya lumayan jauh. Jadi alhamdulillah sih kalau untuk tempat lumayan strategis. Gitu. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk tadi kan Ibu sempat bilang ya untuk kesulitan di apotik salah satunya itu untuk memilih obat yang cocok di lingkungan tersebut atau seperti apa gitu ya. Kira-kira tuh awal mula membuka apotik, suplai barangnya dan bisa dapat PBF yang cocok tuh kayak gimana Ibu? Oh iya. Kebetulan saya waktu di rumah sakit itu saya sebagai kepala farmasi dan mencakup sebagai bagian pembelian waktu itu.
Jadi alhamdulillah sudah ada pengalaman, saya udah kenal dengan distributor-distributornya, terus sudah kenal dengan sales-salesnya. Jadi pada saat saya buka apotek itu tidak terlalu sulit kalau untuk mencari PBM atau distributor karena memang sudah kenal, dan sebenarnya sih kalau memang apotek itu izinnya sudah lengkap, sudah ada, itu tinggal kita masukin aja ke distributor resminya. Nah, paling kita sesuaikan dengan obat apa nih yang mau kita adakan. Untuk pertama kan biasanya yang dasar-dasar ya, kayak obat demam, obat pilek gitu, yang obat-obat OTC, obat lambung gitu. Paling obat-obat yang umum aja disediakan dulu, baru kan lama-lama nih ada yang cari ini. Nah, itu kita buat masukan untuk apotek kita gitu. Jadi nanti obatnya kita sediakan. Nanti kalau untuk pemilihan distributor itu biasanya disesuaikan dengan merek obatnya apa. Seperti itu. Jadi biasanya satu distributor itu dia pegang hanya beberapa prinsipal. Misalkan kayak kayak obat Sunmol gitu, dia udah tahu distributornya apa, seperti itu. Tadi Ibu juga sempat singgung kalau misalnya pemilihan obat nantinya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang datang ke apotek gitu ya. Jadi konsumen butuh apa nanti bisa disediakan gitu. Tapi kalau misalnya apotek lagi kedatangan konsumen yang kekeh mintanya harus ada sekarang gitu. Pasti kan kita harus ada konseling ya, konseling substitusi obat atau segala macam gitu. Kira-kira bisa nggak Ibu boleh nih share ke kita selaku mahasiswa, kira-kira kalau misalnya konseling yang baik untuk substitusi obat itu seperti apa gitu, biar penyampaian ke pasiennya itu enak, terus pasien juga ngerti kalau ternyata tuh obat yang pasien mau sama yang di apotek itu sebenarnya sama, cuman misal beda kemasan atau beda mereknya gitu. Nah ya, memang sekarang agak konsumen tuh agak pinter ya, kadang pinter tapi ada juga yang sok tahu gitu, yang memang agak sulit juga kita ini ya. Paling kita ajak yang pasti kita tanyakan itu ya keluhannya apa, diagnosanya apa. Kalau memang mereka nggak bawa resep, kita coba tanyakan ke itu. Kalau misalnya dia bilang saya biasa obat ini gitu ya, kita jelaskan, Ibu ini obatnya yang merek ini lagi kosong, Ibu keluhannya apa, kita adanya merek ini dengan komposisinya ini gitu, sebenarnya sama aja komposisinya apa, fungsinya juga sama, ya kita kasih aja kita jelasin si obat yang kita punya itu sambil kita agak susah ya kalau dibicarakan, kecuali dipraktekkan langsung itu lebih enak gitu ya. Kita ajak ngobrol dengan bahasa yang mereka gampang mengerti tapi tidak lepas dari kefarmasian kita gitu. Paling gitu sih. Tapi alhamdulillah kalau dari pengalaman saya, kalau kita memang menyampaikannya dengan benar, insya Allah mereka menerima gitu. Walaupun memang ada aja yang kadang ngeyel gitu, agak susah gitu. Tapi ya memang harus sabar, paling gitu. Yang penting kita udah kasih ilmu kita gitu. Ini kita tahunya begini, kita jelaskan seperti itu. Gitu. Kalau misalnya untuk Ibu untuk jadi apoteker di apotek Ibu sendiri, ini kira-kira udah berapa tahun ya? Kalau di apotek sendiri, sebenarnya dari awal saya berdiri itu 2016, apotek 2016 sampai sekarang. Itu memang saya urus sendiri semua. Waktu itu memang masih sambil waktu saya mendirikan apotek sendiri itu saya masih kerja di rumah sakit gitu. Jadi sambil ini nyambi lah gitu. Dari sumber kita nih banyak pengalamannya ya Bu. Nah, sama aja masih belajar. Sama aja masih belajar. Next. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang dunia apoteker. Nah, mungkin kita coba minta ini aja kali ya.
tips and trick nih dari Ibu Yuli misalnya untuk belajar farmasi nih. Kan kebetulan kan di Aduh, farmasi sendiri kita ada banyak hafalan dan. Ibu ada eh, tips atau trik nggak misalnya untuk hafalan atau mungkin Ibu dulu belajar tipenya seperti apa, mungkin bisa di-share ke kita. zaman kuliah ya. Iya betul Ibu. Sebenarnya kalau zaman kuliah itu, kalau waktu saya itu saya jarang ya kalau untuk, kita kan tebel tuh diktatnya, bukunya banyak yang tebel-tebel ya. Kalau untuk dihafalin tuh agak susah gitu. Kalau saya dulu jarang saya hafal, tapi dimengerti gitu. Jadi misalnya ada pembelajaran ini, ya gimana caranya kita paham, kita ngerti, bukan kita hafal gitu. Karena kalau hafalan itu kan bisa dalam waktu singkat bisa hilang gitu. Kalau kita paham, kita mengerti apapun itu bahasanya, kalau kita udah mengerti, insya Allah itu akan nempel ya di otak. Seperti itu sih kalau saya dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hafalan yang memang harus kita hafalin, sebaiknya jangan fokus dengan saya hafal nih, biar sampai hafal, sampai kalau perlu sampai kata-katanya tuh pasti sama dengan buku. Kalau bisa jangan seperti itu, lebih baik dimengerti, dipahami, karena kalau udah kita ngerti, paham, tanpa harus kita hafal pun insya Allah akan ingat dengan sendirinya gitu. Itu sih paling kalau zaman saya ya. Cuma memang setiap orang kan cara menerima, cara belajar kan beda-beda. Tapi kalau saya sih lebih ampuh itu ya, ketimbang saya harus ngapalin ini, misalnya tumbuhan ini begini-begini, ya agak susah juga gitu. Paling itu. Tapi kalau misalnya untuk di apotek Ibu sendiri, misal pengelolaan obat expire atau mendekati expire itu langsung dikembalikan ke BPF atau gimana? Kalau untuk pengelolaan obat seperti obat-obat expire itu memang sudah ada ketentuannya dari masing-masing distributor obat yang kita ambil. Makanya enaknya kalau kita punya apotek dengan izin yang jelas atau apotek berizin legal ya, maksudnya keamanan obat pun kita terjaga. Jadi biasanya obat yang mendekati expire itu bisa dikembalikan ke distributornya. Cuma dia ada jangka waktu tertentu. Jadi sebelum biasanya rata-rata 3 sampai 5 bulan sebelum expire, mendekati expire, itu bisa kita masukkan ke distributor yang kita ambil obat tersebut. Yang mau expire itu biasanya bisa. Tapi kalau udah mepet, misalnya udah mau masa expire 1 bulan, tuh biasanya itu tidak bisa dikembalikan. Makanya kenapa di apotek itu diadakan yang disebutnya stok opnam. Kenapa harus berkala? Yaitu, jadi dengan stok opnam itu akan diketahui. Kalau stok opnam itu kan kita cek tuh seluruh barang yang kondisinya seperti apa, expire-nya kapan. Dengan adanya stok opnam itu, otomatis akan bisa terdetek dong yang mana yang mau expire. Jadi setiap sebelum 3 bulan expire itu bisa kita kembalikan ke distributor. Kalau memang misalnya nih 3 bulan sebelum expire masih bisa kita jual gitu, ya kita usahakan kita jual, kita keluarin obat tersebut, kita edukasi ke pasien. Misalnya ada orang cari obat apa, ya kita sebisa mungkin kita edukasi ke pasien untuk bisa beli obat tersebut. Itu lebih baik. Jadi jangan sampai expire gitu. Nah, kalau memang sudah kelewat nih, kemarin stok opnam nggak kedetek nih, yang expire ternyata udah lewat. Nah itu nanti ada pengelolaannya lagi, obat yang sudah expire. Bentuknya apa obatnya?
itu dikumpulin dulu, kita buat catatan expire-nya kapan. Biasanya itu kita musnahkan sendiri. Untuk obat-obat biasa ya, itu dimusnahkan sendiri. Golongan-golongan yang golongan keras nggak apa-apa. Terus obat-obat nutrisi atau obat bebas terbatas itu bisa kita lakukan pemusnahan sendiri dengan cara dipendam atau dibakar seperti itu. Biasanya sih kita bikin satu wadah, kita pendam gitu obat tersebut. Kita tetap bikin catatan ini apa yang expired. Nah, tapi kalau untuk obat-obat golongan tertentu seperti narkotik, psikotropik, itu tidak bisa kita musnahkan sendiri. Harus kita laporkan ke dinas kesehatan. Nanti obat tersebut kita bawa biasanya ke dinas kesehatan yang sudah expired tersebut. Nanti kita bikin laporannya. Nanti mereka orang dinas yang akan melakukan pemusnahan. Karena itu obat-obat berbahaya. Kalau tidak kita serahkan ke dinas, kita kelola sendiri, itu nanti tanggung jawabnya juga beda. Karena kalau untuk obat seperti narkotik, psikotropik, itu kita ada pelaporan sebulan untuk pemakaiannya gitu. Jadi kalau misalkan ada obat yang hilang atau itu pasti nanti ketahuan dari pihak dinas kesehatan. Seperti itu. Agak ribet sih memang. Ya baik, Ibu. Selanjutnya, kira-kira apa sih yang memotivasi Ibu dalam berkuliah farmasi hingga melanjutkan kuliah ke apoteker? Karena biasanya nggak sedikit orang yang bilang, kenapa ambil farmasi sih, kenapa nggak ambil kedokteran, kan tanggung gitu. Nah, itulah masalah yang sampai sekarang itu yang belum ini tuh memang apoteker itu keberadaannya tidak seperti dokter ya. Jadi masih banyak yang belum tahu keberadaan kita, seberapa pentingnya keberadaan apoteker gitu. Padahal untuk obat-obatan harusnya kita nggak boleh kalah dong sama dokter gitu, karena kan memang ini bidang kita gitu. Awalnya memang ya gimana ya, kalau dilihat dari apoteker apa sih gitu, males sebenarnya gitu. Tapi pada saat saya menjalaninya, saya kuliah farmasi, pas lulus farmasi itu kok kalau nggak ngambil apoteker kayaknya tanggung ya gitu. Jadi kita ada tuh jadi serba, kalau kita di dunia kerja aja kita disamakan dengan yang D3, SMK waktu itu masih bisa ada izinnya. Sayang dong, jadi ngapain gitu kita kuliah lama-lama, tapi pada saat kerja kita nggak ada perbedaan dengan yang di bawah kita gitu. Jadi ya lebih baik langsung ke apoteker. Karena apa? Dari apoteker itu kan kita bisa, kita ada izin kita yang memang apa namanya ya, punya profesi lah. Kita profesi yang memang harus kita jalani, dan sebenarnya profesi apoteker itu nggak kalah sebenarnya sama dokter gitu. Cuma karena dokter punya nama lebih dulu, orang taunya dokter, obat taunya orang dokter, padahal jangan salah, di rumah sakit pun banyak dokter yang bertanya dengan apoteker gitu. Nah, pengalaman saya sendiri banyak waktu di rumah sakit itu terutama dokter-dokter umum yang memang mereka sebenarnya tidak begitu mengerti dengan obat gitu. Jadi mereka banyak yang sharing juga ke kita gitu. Cuma karena memang nama kita yang masih apa ya, belum terlalu punya nama kalau dibanding dokter ya seperti itu. Sebenarnya kalau sekarang kan apoteker juga punya apa disebutnya, punya kewenangan untuk praktek gitu. Jadi memang kita prakteknya konsultasi obat gitu. Seperti itu. Gimana, ada lagi? Sebenarnya
alhamdulillah semua pertanyaan yang ingin ditanyakan selama sesi wawancara ini sih sudah terjawab semua dengan baik oleh Bu Yuli. Jadi alhamdulillah nih sekarang kita semua yang tergabung dalam Zoom punya pemahaman lebih mengenai cara membuka apotik, memilih strategi lokasi yang benar dan tips-tips kuliah yang tadi udah Bu Yuli sampaikan ke kita. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Yuli untuk waktu dan kesempatannya udah berkenan diwawancara sama kita semua, udah berkenan untuk join di Zoom sore hari ini. Sekiranya teman-teman memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Bu Yuli, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya tutup ya Bu ya wawancaranya pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, mohon maaf juga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.